Selamat malam, Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama mempelajari bagian dari Alkitab kita, dan saya didampingi oleh beberapa teman pemuda. Sebelum kita memasuki, mari kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Ria nomor 15, ayat 1-3. Kami berkumpul memuji Tuhan. Kami berkumpul memuji Tuhan, kami bersorak memuji Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Kami semua berkumpul dalam Tuhan. Kami bersorak memuji Tuhan, memuji Tuhan dalam kebesaran, karena ku yakin di dalam Tuhan kami akan selamat. Kami semua di dalam Tuhan, Tuhan mau tinggal bersama kami. Kami berserah kepada Tuhan. Kami ini adalah milik Tuhan. Kami bersorak memuji Tuhan, memuji Tuhan dalam kebesaran, karena ku yakin di dalam Tuhan kami akan selamat. Kami mau datang menyembah Tuhan, kami bersujud padamu Tuhan, karena Tuhan di dalam kami semua ini milik Tuhan. Kami bersorak memuji Tuhan, memuji Tuhan dalam kebesaran, karena ku yakin di dalam Tuhan kami akan selamat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena pada malam ini kami boleh bersama-sama dengan kaum muda untuk mendalami sebagian firman-Mu. Kami percaya Engkau hadir menaungi kami.
Kami serahkan keluarga-keluarga yang mengadakan persekutuan di rumah masing-masing, biarlah boleh mengalami dengan kami bersama. Hadirlah pemimpin kami di dalam Kristus, kami memohon. Amin. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-7 ayat 45 sampai 53. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomonlah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi Yang Maha Tinggi tidak diam dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan, tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Berbahagia yang membaca dan melakukan firman Tuhan. Kita memberi tema diskusi kita ini menafsir sejarah keselamatan pada zaman Daud dan Salomo. Saudara-saudara, teman-teman, pada tahun 2020, seluruh dunia harus melaksanakan transisi akibat pandemi COVID-19. Sehingga mau tidak mau, siap tidak siap, semua harus melaksanakan new normal. Sementara gereja sampai saat ini melaksanakan praktek menggereja yang tampak, yang solid, seperti keberadaan kita sebelum ada COVID. Dalam situasi sekarang ini, gereja ditantang bagaimana menjadi jemaat yang sehat, berdaya hidup, dan menyenangkan. Atau bagaimana kita menjawab menjadi pengikut Yesus Kristus, yaitu menjadi orang Kristen yang bebas karena anugerah Allah melalui Kristus pada saat ini. Maaf Pak, mau bertanya, yang dimaksud jemaat yang sehat, berdaya hidup, dan menyenangkan itu apa ya? Terima kasih Jul, pertanyaan yang baik. Kita belajar dari Stefanus, salah satu pelayan diakonia. Tugasnya melayankan cinta kasih kepada orang miskin. Namun, Stefanus dipenuhi oleh Roh Kudus, penuh dengan hikmat. Sehingga Stefanus juga melakukan mukjizat. Roh Kudus mengubah setiap orang Kristen. Dan semua yang kita lakukan dalam pimpinan Roh Kudus, orang lain akan merasakan hal yang berbeda dari diri kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Sehingga kita menjadi gereja yang sehat, yang menyenangkan, yang berdaya hidup,
Menjadi gereja yang kudus itu, menjadi orang yang dipenuhi dengan hikmat Allah itu, misalnya biasanya murung oleh kuasa Roh Kudus menjadi orang yang ceria, biasanya malas lalu menjadi orang yang rajin. Dan itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi dirasakan oleh orang lain. Tapi Pak, menurut Mahkamah Agama Yahudi, perbuatan itu kan dituduh sebagai menghina Taurat dan Bait Allah. Nah, bagaimana cara Stefanus untuk membantah tuduhan itu, Pak? Nah, untuk pertanyaan berkaitan dengan bagaimana Stefanus membantah tuduhan Mahkamah Agama Yahudi. Kita bisa membaca di ayat 49 sampai 50. Saya baca ya. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Stefanus membantah tuduhan tersebut dengan menceritakan kembali keinginan Daud mendirikan bait Allah. Membangun tempat ibadah itu baik apa tidak? Baik dan mulia. Ya, baik dan mulia kan? Tetapi Allah menolak keinginan Daud yang telah memperoleh anugerah Allah. Tetapi yang membangun bait Allah itu Salomo. Meskipun demikian, Allah tidak terikat dengan bait Allah. Ya, lihat di ayat 49-50 tadi. Ya, Tuhan tidak terikat dengan tempat, tapi langit merupakan tahta Allah. Sehingga tidak dibatasi di tempat ibadah. Demikian juga firman Tuhan tidak dibatasi dengan Taurat. Jadi Pak, saya ingin bertanya, saya masih kurang paham tentang yang dimaksud tentang gereja yang pampat dan solid itu maksudnya apa ya Pak? Ya, Mas Koko, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana itu gereja yang pampat, gereja yang solid? Gereja yang pampat, yang solid, itu gereja yang padat, gereja yang menganggap yang sudah berlaku dalam kehidupannya itu sudah benar dan mutlak. Seperti kita sebelum pandemi, ibadah di gereja semua menempati kursi yang disediakan. Nah, itu tidak bisa dirubah. Ketika COVID dengan duduk yang berjarak itu kan juga tidak mudah dilakukan. Contoh lain seperti yang disampaikan Stefanus mengenai Mahkamah Agama Yahudi di ayat 51 sampai 53. Mereka orang-orang yang keras hati, tidak bersunat hati, tidak bersunat telinga. Itu kata Stefanus. Menentang Roh Kudus dengan sikap dan perbuatan menolak Yusuf. Ingat, yang menjual Yusuf adalah saudaranya sendiri. Menolak Musa. Ketika Musa memimpin bangsa Israel, dianggap Musa akan membunuh mereka di gurun pasir. Dan berpuncak, bangsa Israel menolak Tuhan Yesus. Pembawa kebenaran dikucilkan, bahkan dianiaya dan dibunuh. Orang-orang ini telah menerima Taurat, tetapi tidak melaksanakan. Kalau zaman sekarang orang Kristen tidak setuju dengan pembaharuan di gereja, lalu tidak mau aktif, itu terjebak menjadi gereja yang pampat. Mendendam, sakit hati karena kena disiplin gereja,
Ya. Hidup semaunya sendiri, inginnya dilayani terus, tidak mau ambil bagian dalam pelayanan. Ini juga contoh-contoh dari gereja yang pampat, tidak mau berubah meskipun situasi berubah. Mohon izin bertanya, Bapak Pendeta. Kalau terkait dengan hukum yang bidang yang saya tekuni sekarang ini, bagaimana Pak istilahnya hubungannya masalah hukum dengan gereja supaya gereja ini bisa dikatakan gereja yang pampat atau yang solid? Ada hal yang menarik di sini. Kalau kita menjadi gereja yang punya lembaga hukum, pasti gereja akan hadir di tengah pergumulan banyak orang. Tidak hanya kepentingannya gereja saja, tapi semua orang yang membutuhkan bantuan hukum. Itu bukan gereja yang solid, bukan gereja yang pampat, tapi gereja yang cair. Justru menjadi gereja yang cair seperti itulah yang diharapkan saat ini. Banyak orang membutuhkan bantuan dari orang-orang percaya, nasihat, lalu pemikiran-pemikiran. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh kita orang percaya pada saat ini. Nah, dengan demikian apa yang kalian tanyakan sudah terjawab di bagian yang kita baca dari Kisah Para Rasul 7 ini. Saudara, sebagai kesimpulan dari percakapan kita, bacaan hari ini mengajak setiap kita, orang Kristen, memohon kepada Roh Kudus mengubah diri kita supaya kita penuh hikmat dan mengalami pembaharuan serta berpengaruh untuk mengadakan pembaharuan dalam gereja dan masyarakat. Tuhan menyertai kita. Mari kita menyanyi dari Kidung Ria nomor 69 bait 1. Bukan karena aku. Bukan karena kebaikanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kelebihanku, ku dipilih, ku dipakainya. Bila aku dapat itu karenanya, bila aku punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya pada kita, bila kita dipakainya. Mari kita mengakhiri dengan berdoa dan mohon berkat.
terima kasih kami boleh bercakap-cakap, belajar bersama tentang firman-Mu. Kiranya semua menguatkan kami hidup sebagai orang Kristen yang bebas, yang boleh mengalami anugerah Allah dan membangun semangat yang sehat, yang berdaya hidup dan menyenangkan di dalam keadaan kenormalan baru saat ini. Mampukan kami untuk membangun keluarga, bekerja, dan melaksanakan semua yang menjadi aktivitas kami di dalam Tuhan. Kami serahkan pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Jika nanti kami harus beristirahat, kami percaya Tuhan menyelimuti kami, menaungi kami sehingga esok pagi boleh bangun dengan kekuatan baru. Kami mohon semuanya di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.